Tadi saya sudah ke Pak Yura, Bu. Belum menggantikan Pak Waskito ya. Saya belum, ini saya Bu. Saya ganti Bu. Gantikan Ya, Pak Waskito. Oke, Pak Waskito sebagai menggantikan Bu Widya itu berarti sebagai observer ya. Yap. Bu Widya sebagai perekam ya di siap, Bu Suryani ya. Ibu sebagai perekam ya. Bu Suryani ya. Saya takutnya nanti sudah dimulai tapi belum siap. Pak Waskito observer, Bu Suryani ya sebagai perekam. Halo. Yap. Saya sebagai perekam ya, Bu. Iya. Oke, silakan Kak Bitar. Iya, Bu, ya. Oke, selamat sore anak-anak. Halo anak-anak, selamat sore. Sore. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Sehat. Mama Sona, Pak. Ya, oke. Kepada seluruh peserta didik kami, sebelum dulu kita akan memulai proses belajar mengajar kita, Bapak minta dulu kalian harus aktifkan dulu kamera kalian. Saya cek dulu kalian ini. Mana tahu ada yang tidur ini. Ayo. Siapa ini? Si Ibu Yeni. Yeni. Mana kameranya Yeni? Ya. Itu kelas. You ratakan. Bagaimana anggotamu sudah hadir semua? Kita kelas you ratakan. Halo you ratakan, bagaimana anggotamu? Sudah hadir semua? Ya. Hadir. Hadir ya? Iya. Oke. Jadi di pertemuan kita sore ini, kita gunakan sistem daring anak-anak ya. Karena ini masa pandemi, jangan dulu kalian ke mana-mana. Jangan dulu ke pantai kalian berfoya-foya atau olahraga. Jangan. Ini adalah masa pandemi COVID-19. Boleh kemana-mana, tapi kalian itu harus menggunakan masker ya. Jadi ini, ketua kelasnya ini kelihatan punya jenggot ya, karena udah libur beberapa hari ini. Tolong nanti anak, kalau datang ke sekolah minggu depan, kamu harus cukur, biar nggak takut kawan-kawanmu ya. Ketua kelas si Yura ini. Ada jenggotnya ini. Ini bukan anak sekolah ini. Baru 1 bulan udah libur, udah punya jenggot ini. Baik, sebelum kita akan memulaikan proses belajar mengajar kita, bendahara kelas kita ini si Suryani. Silakan pimpin kita dalam doa nak. Ya, teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Pak? Oke, terima kasih bendahara. Jadi sekarang kita akan masuk pada materi baru, yaitu mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Jadi siapa yang masih ingat kira-kira materi kita minggu lalu ini? Ayo siapa? Waskito, masih ingat materi kita minggu lalu nak? Iya Pak. Iya Pak Guru, interaksi Pak Guru, mengenai interaksi. Ya betul, tepuk tangan dulu untuk Waskito. Iya Pak. Itu materi kita minggu lalu mengenai interaksi sosial. Jadi sekarang materi baru kita, bukan dalam arti jangan ada materi baru, pakai materi lama dilupakan, jangan lah ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Oke, biar saya tampilkan dulu ya. Sudah kelihatan belum nak?
Belum. Belum, Pak Guru. Masih belum. Kami masih kelihatan Bapak, Pak. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Masih proses. Sudah, Pak. Sudah kelihatan? Bagaimana kita kelas sudah kelihatan? Sudah, Pak. Bapaknya ganteng. Oke. Bapak ganti Fokus pada gambarnya ya. Jangan fokus pada gambarnya, jadi kalian fokus pada judulnya. Judulnya Oh, itu adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan anak-anak. kami gagal Oke. fokus. Jadinya, Pak. Kita teruskan. Jadi di sini dalam materi kita kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah setelah kita mempelajari ini, maka peserta didik kami itu harus bisa menjelaskan kebutuhan itu sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kedua, peserta didik kami menganalisis penyebab kelangkaan. Dan yang terakhir adalah menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Seterusnya, di sini kita akan membahas mengenai kelangkaan. Jadi di sini ada 2 gambar. Jadi apa kira-kira menurut peserta didik kami ketika melihat gambar yang 2 di atas? Silakan Yayat. Pak. Kami masih melihat gambar Bapak aja. Kami lihat Belum gambarnya, Pak. Iya. Gambar Bapak yang depan. Masih belum ya? Sekali. Iya, Pak. Gambarnya foto Bapak yang tangannya di leher. Pakai Materinya jam di sebelah kanan. Ada pulpen belum keluar. Warna biru. Sudah muncul Ada belum? bendera di belakang Bapak. Belum, Masih belum, Pak. Belum, Pak. Udah, Pak. Oke, Udah. sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Udah. Kelangkaan sudah? Pak, nih. Ini kelangkaan. Ada gambarnya, Pak. Ada 2 gambar di sana, Pak. Gambar. Ya, oke, silakan Yayat. Ya, Yayat silakan. Menurut Yayat itu gambar di atas, bagaimana menurut Yayat ini? Ya, kalau menurut saya itu ada 2 gambar, Pak. Gambar yang pertama, di pom bensin itu kehabisan bensin. Yang kedua, itu gambar kehabisan air kayaknya, Pak. Jadi barang-barang tersebut langka, makanya orang-orang nyari sampai ngantri seperti itu. Itu, Pak. Iya, betul sekali. Jadi siapa lagi yang bisa menambahkan? Itu ada si Tiur itu. Silakan Tiur. Ini utusan ini. Apa itu yang Bapak tanya? Itu mengenai gambarnya nak, yang 2 di atas. Tadi kawanmu sudah menjawab. Jadi silakan menurutmu gambar yang kedua itu apa kira-kira? Yang pertama kehabisan premium, yang kedua itu kelangkaannya air, Pak. Terbatasnya air bersih. Betul. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ketua kelas? Si Yura? Ya, Pak. Ya, silakan nak. Iya, itu gambar di atas sedang mengalami krisis air bersih. Kemudian yang satu itu kehabisan bensin. Jadi mereka kesusahan mendapatkan bensin dan air bersih. Itu, Pak. Oke, terima kasih Ketua kelas. Jadi kesimpulannya, pada gambar di atas itu adalah contoh dari kelangkaan. Jadi pengertian kelangkaan itu adalah suatu situasi atau keadaan di mana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti pada gambar tadi ada yang antrian untuk bensin, seperti itu. Itu adalah kelangkaan. Seterusnya di sini ada juga beberapa faktor
yang dapat menyebabkan kelangkaan. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk sangat cepat. Yosef, silakan, mengapa pertumbuhan penduduk itu yang sangat cepat bisa menyebabkan kelangkaan? Silakan Yosef. Oke, Alasannya Pak. apa? Pertumbuhan penduduk sangat cepat, berarti kan penduduknya itu makin hari makin banyak, Pak. Karena penduduknya makin banyak, berarti mereka memerlukan banyak juga barang pemuas kebutuhan untuk keperluan mereka, Pak. Makanya barang-barang kebutuhan itu jadi langka karena orang manusia itu semakin banyak tiap harinya, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Yosef. Rupanya si Yosef ini sudah belajar semalam ini ya. Ya, Pak. Oke, Ya, Chef. mantap. Diteruskan ya cara belajarnya itu. Bagus. Ya, Pak. Itu nomor 2, terbatasnya sumber daya alam. Ayo, siapa ini si Sri? Sri, silakan. Mengapa terbatasnya sumber daya alam ini bisa menyebabkan kelangkaan anak? Silakan, Sri. Nah, kelangkaan disebabkan oleh sumber daya. Sumber daya ini kan ada yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Sebenarnya nyambung sih Pak dengan banyaknya masyarakat, banyaknya penduduk, banyak orang, jadi banyak butuh air. Alhasil lama-lama ketersediaan air habis Pak, apalagi kalau udah musim kemarau. Itu kalau menurut Oke. saya. Betul sekali. Terima kasih, Sri. Sama-sama Bapak. Nah, sekarang kita akan masuk pada faktor ketiga, yaitu adanya perbedaan letak geografis. Ayo, siapa yang bisa ini? Ada anak Bapak yang paling ganteng ini, si Waskito, silakan nak. Mengapa perbedaan letak geografis ini nak bisa menyebabkan juga kelangkaan nak, silakan. Iya Pak Guru, saya mencoba menjawabnya. Kenapa letak geografis menyebabkan kelangkaan? Ini salah satu ini aja. Contohnya ini Pak Guru, Ya, ya. di Pulau Jawa dengan di Pulau Papua itu kan Ya. berbeda keadaannya. Di Papua penuh dengan hasil hutannya, tetapi minim dengan sumber daya tambangnya, terutama minyak. Sedangkan Jawa penuh. Nah, di Pulau Papua ini menyebabkan adanya kelangkaan minyak, karena memang di sana jauh dari tambang minyak, sehingga di sana tidak heran kalau harga minyak seliter itu pernah 100.000 harga minyak bensin. Itu Pak Guru, terima kasih. Oke, terima kasih. Waskito, rupanya Waskito ini bukan juga hanya ganteng, bisa juga pintar ini, pintar juga si Waskito ya. Jadi Waskito bisa membedakan tingkat perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain atau letak geografis ini. Terima kasih Waskito. Seterusnya ini faktor yang keempat ini mengenai perbedaan teknologi. Ayo, siapa yang bisa ini? Ayo, ini si Son. Mana Son? Ya, Pak. Ya, silakan nak. Mengapa perbedaan teknologi ini bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan nak? Silakan. Karena semakin majunya perkembangan zaman, semakin pula banyak kebutuhan yang diperlukan. Akibatnya terjadinya sebuah kelangkaan, Pak. Oke, terima kasih Nak Son. Sekarang faktor yang selanjutnya yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang berhubungan dengan kualitas tenaga kerja dan tenaga ahli. Ayo, siapa yang bisa memberikan alasan ini? Ada apa juga dengan ini? Sumber daya manusia ini bisa menyebabkan kelangkaan. Ayo, siapa yang masih belum ini? Yang masih belum kasih tanggapan. Nanti Oh iya. ya. Oke, Ya, ya, silakan. saya mau ini Pak. Kenapa bisa Oke, terjadi Ketua kelangkaan kelas. ya Pak ya? Iya, kita kelas. Pertanyaan tadi Pak apa? Mengapa sumber daya manusia yang berhubungan dengan kualitas tenaga kerja dan tenaga ahli ini
bisa menyebabkan kelangkaan. Oh iya. Menurut pemahaman saya, kenapa bisa terjadi seperti begitu? Karena setiap manusia ini kan beda-beda ini keahliannya. Misalnya saya mau melamar kerja misalnya, tapi karena Ya. tidak ada keterampilan saya di suatu perusahaan, yang dibutuhkan juga di dalam suatu perusahaan itu adalah misalnya adalah tenaga IT. Tapi karena tidak ada keahlian saya di sana, mungkin hanya orang-orang yang memiliki kemampuan, makanya saya tidak dipekerjakan. Sehingga sumber daya manusia itu bisa dikatakan langka karena tidak semua manusia memiliki keterampilan yang sama. Itu menurut saya, Pak. Oke, terima kasih ketua kelas. Berjenggot ya, ketua kelas. Selanjutnya ini faktor yang seterusnya yaitu keterbatasan menghasilkan benda dan jasa sebagai perangkat pemuas kebutuhan sebab terbatasnya faktor-faktor produksi. Itu juga dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang terakhir adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Jadi ini dengan adanya kemajuan teknologi maka bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Jadi itu beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Seterusnya ini ada beberapa upaya dalam mengatasi kelangkaan. Artinya di sini ada penyakit, ada obat. Begitu juga dengan ini, ada masalah kelangkaan, ada juga solusinya. Di sini ada beberapa faktor atau upaya yang bisa mengatasi kelangkaan. Yang pertama adalah menghemat penggunaan sumber daya alam. Contohnya apa, Nak? Menghemat sumber daya alam itu. Silakan, Tiur. Halo, Apa, Tiur. Pak? Ya, silakan. Iya, Pak. Coba berikan contoh Nggak bagaimana kedengaran. cara menghemat penggunaan sumber daya alam, Nak. Oh, untuk menghematnya, ya kita menggunakan secukupnya saja, bijaklah dalam memakai gitu, Pak. Misalnya kan, Pak, sumber daya alamnya, misalnya seperti jangan menebang hutan sembarangan, ya kan? Betul. Atau misalnya kita dalam penggunaan bensin ya Pak ya, kalau sepeda Ya. motornya itu kita berhenti sebentar, ada yang mau kita ambil, matikan aja Pak, jangan dipakai terus, jangan dihidup terus sepeda motornya gitu Pak. Itu Ya, kebiasaan dari Sri itu Pak. Iya. Jangan diulang lagi ya. Jadi kalian itu harus menghemat. Oke. Seterusnya yaitu upaya yang kedua yaitu memelihara dan melestarikan sumber daya alam dengan baik. Contohnya apa? Ini contohnya, Nak. Jadi pada gambar di atas itu silakan siapa yang bisa menjelaskan kepada kita apa kegiatan dari gambar tersebut. Silakan, Yayet. Pak, gambarnya belum berubah, Pak. Belum ada gambarnya, Pak. Dari tadi aja itu gambarnya. Belum ada gambarnya. Dari tadi itu aja, Pak. Tidak berubah. Nggak ada gambarnya ya? Si Bapak. Iya. Masih gambar kelangkaan, Pak Hanya Fidel. suara Bapak yang berubah. Kelangkaan yang pertama tadi. Ini kelihatan? Kelihatan. Upaya mengatasi kelangkaan, Pak. Ini ya, Pak. Iya, ini. Tidak ada gambarnya? Sudah, Pak. Oke, silakan ya, gambar di atas. Ini bagaimana, apa kegiatannya di sana, Nak? Untuk kegiatan di situ, ini ya, Pak, nanam bakau ya, Pak, di pinggir pantai kayaknya itu, Pak. Ya, Ya, untuk jadi menghemat. itu ada kegiatan menanam, artinya dia itu melestarikan sumber daya alam. Oke, seterusnya itu menciptakan alat pemuas barang pengganti atau barang substitusi, sehingga nanti ini kelangkaan bisa diatasi.
Yang terakhir adalah meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Itulah upaya-upaya dalam mengatasi kelangkaan. Sekarang kita akan masuk pada kebutuhan manusia. Jadi pada gambar tersebut di atas sudah kelihatan. Belum nampak gambarnya, Pak. Masih belum, Pak. Gambar upaya mengatasi kelangkaan ini di atas. Oh, sebentar ya. Iya, Ada Pak. gangguan teknis ini. Pak, udah, Pak, udah. 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 Oke. Siapa kira-kira ini bendahara? Coba silakan nak bendahara. Pada gambar di atas. Suryani. Iya, Pak, iya. Gambar yang saya lihat di atas yaitu gambar kebutuhan manusia berupa makanan. Di situ ada daging, Pak, ada mie. Kemudian di sampingnya ada gambar apa itu, Pak? Gereja ya? Itu rumah. Oh, rumah, Pak. Oh iya, Rumah ya betul, bertingkat. Pak. Rumah bertingkat kita. itu, nak. Ya. Jadi di bawahnya ini, Pak, ada gambar pakaian sama gambar boneka. Oke. Oke, siapa lagi yang bisa menambahkan? Oke, tidak ada, ini masih malu-malu ini ya. Oke, jadi sebenarnya ini kebutuhan menurut kalian itu apa kira-kira, nak? Setelah melihat tayangan gambar di atas. Segala sesuatu yang dibutuhkan, Pak. Diperlukan manusia. Ya. Oke, terima kasih. Jadi di sini kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Jadi itu adalah pengertian dari kebutuhan. Seterusnya, ini ada beberapa macam jenis kebutuhan. Sudah kelihatan gambarnya, nak? Halo? Pak, masih belum. Masih yang tadi gambar tadi. Masih belum ya? Gambar tadi, Pak. Ya, Pak, udah. Macam-macam Sudah ya? gambaran. Oke. Jadi ini pada gambar di atas ini itu adalah macam-macam jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Ayo, siapa yang bisa menambahkan contoh lain selain dari ketiga ini? Di sini kan pada gambar ada kebutuhan primer. Jadi ada 3 contohnya. Siapa lagi yang bisa menambahkan itu? Ayo silakan Yeni. Halo Yeni, silakan. Coba diulang, Pak. Oke, nah ini di atas ada kebutuhan primer. Jadi di situ pada kebutuhan primer ada 3 jenis kebutuhan. Jadi yang Bapak tanyakan, coba ditambahkan selain dari kebutuhan yang sudah ditampilkan untuk kebutuhan primer. Pak, pendidikan, Pak. Pendidikan. Apalagi? Perumahan. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi di sini kebutuhan menurut intensitasnya itu ada 3. Kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok. Contohnya seperti makanan, perumahan, dan pakaian. Artinya kebutuhan ini harus dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi maka tidak akan lengkap. Seterusnya kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer ada. Artinya kebutuhan nomor 2. Dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Di situ ada mobil mewah. Oke, kita teruskan. Sekarang kita akan masuk pada macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Bagaimana kelihatan gambarnya, nak?
Tidak, Pak. Masih belum, Pak. Oh, udah Pak. tadi nih, Pak. Oke. Jadi kebutuhan menurut sifatnya juga ada terbagi dua ini. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Oke, silakan anak saya yang cantik ini lagi, si Widya. Pada gambar ini, silakan dicermati apa yang mereka lakukan di sana. Sedang berolahraga, Pak. Terus ada yang sedang sholat dan ada juga yang sedang pergi liburan, itu main-main di salju, Pak. Oh ya, betul. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Oke. Jadi betul tadi kata kawanmu bahwa pada gambar ada yang olahraga, itu kebutuhan jasmani. Seterusnya ada lagi yang sholat, itu kebutuhan rohani. Dan ada juga yang jalan-jalan itu adalah termasuk untuk kebutuhan rohani. Itu bagian dari jiwa manusia, sehingga dengan dia jalan-jalan atau dia pergi, itu yang main salju itu, maka jiwanya nanti akan fresh itu. Oke, seterusnya kita akan masuk pada kebutuhan manusia menurut waktu penggunaan. Oke, anak saya ini yang ganteng ini si Son. Halo Son. Halo Son. Tidur deh, Pak. Ya, itu nak gambar di atas ada 3. Silakan dilihat bagaimana menurut Son itu di atas kebutuhan menurut waktu penggunaan. Waktu penggunaan menurut waktunya di situ yang pertama minum obat digunakan pada waktu lagi sakit. Ya. Sedangkan makan di waktu dibutuhkan, waktu penggunaannya yaitu sedang lapar, waktu lapar makan. Ya. Sedangkan sekolah mungkin itu adalah penggunaannya waktu yang akan datang, di mana pendidikan bisa merubah nasib nasib kehidupan tersebut. Itu saja, Pak. Oke. Terima kasih Nak Son. Jadi kebutuhan menurut penggunaan ini ada 2. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Jadi pada gambar di atas itu ada anak yang sakit itu minum obat. Itu nggak boleh ditunda. Kalau sakit ya minum obat. Kalau makannya, kalau lapar ya makan. Seperti itu. Artinya tidak boleh ditunda itu. Yang kedua itu ada gambar anak sekolah. Itu kebutuhan masa depan. Seterusnya kebutuhan berdasarkan subjek. Ya, ini ada 2 gambar. Silakan ketua kelas, Yura. Bagaimana menurutmu ini, Nak? Ini ada mobil, dan yang di bawahnya ada jalan raya, dan ada juga mobil ini. Silakan. Ketua kelas. Iya, menurut saya itu yang gambar pertama itu ada mobil. Itu kebutuhan pribadi. Yang di bawah jalan raya itu menurut saya kebutuhan umum atau kebutuhan sosial atau masyarakat umum. Itu, Pak. Terima kasih ketua kelas. Jadi ini kebutuhan berdasarkan subjek ini ada 2. Pertama adalah kebutuhan pribadi atau kebutuhan individu, dan kedua adalah kebutuhan kelompok. Seterusnya, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini sudah jelas, ini berbeda dengan kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan. Seterusnya tingkat pendidikan. Ini juga ada pengaruhnya ini. Artinya semakin tinggi pendidikan, maka kebutuhannya juga semakin banyak. Seterusnya lingkungan tempat tinggal. Berbeda juga ini. Artinya beda tempat, beda daerah, maka beda juga kebutuhannya. Kemajuan teknologi. Dan ini kemajuan teknologi ini juga sangat-sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Seterusnya tingkat pendapatan. Artinya pada tingkat pendapatan ini, semakin tinggi pendapatan, maka kebutuhan manusia juga semakin banyak.
Yang terakhir, status sosial. Status sosial ini berbicara mengenai masalah kaya dan miskin. Kebutuhan yang kaya beda dengan kebutuhan yang miskin. Yang terakhir adalah perbedaan selera. Jadi ini selera sangat mempengaruhi juga kebutuhan manusia. Seterusnya di sini ada alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaan. Yang pertama adalah barang ekonomis. Barang ekonomis itu adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan, baik material maupun fisik. Contohnya adalah ini ada buah-buahan. Ya, kalau kita ingin membeli buah, maka kita itu harus membayarnya. Kita memberikan uang. Artinya kita butuh pengorbanan. Itu namanya barang ekonomis. Seterusnya, barang bebas ini. Jadi barang bebas ini gratis ini. Yaitu antara matahari dan udara. Kelihatan nak gambarnya? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, itu. Itu adalah contoh barang bebas. Artinya kita tidak mengeluarkan biaya apapun untuk memperolehnya. Seterusnya, kita akan masuk pada alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain. Jadi ini ada dua juga ini. Barang substitusi dan barang komplementer. Ayo nak, silakan anak saya yang cantik ini. Ibu Widya. Ya, Widya. Silakan Widya, ini ada dua gambar nak. Ya. Itu ada barang substitusi itu. Ada apa dengan kopi dan teh? Silakan. Barang substitusi itu adalah barang pengganti, Pak. Di situ misalkan ada orang pengen minum teh, tapi tehnya nggak ada, bisa diganti dengan minum susu atau sebaliknya. Yang kedua itu barang komplementer, itu barang yang saling melengkapi. Contohnya seperti charger HP dengan HP. Jadi kalau HP-nya nggak ada charger, nanti kalau habis nggak ada charger ya nggak bisa lagi dipakai HP-nya, Pak. Jadi dia saling membutuhkan. Betul sekali. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ayo, anak saya si Yosef ini. Silakan Yosef. Ya Pak. Yang mana Pak? Ya. Ya, Barang- itu mengenai barang komplementer itu nak? Ya. Oh, kalau komplementer itu Pak, misalnya kompor dengan gas Pak. Jadi kalau kompor tidak ada gas kan tidak bisa hidup juga. Habis itu apa lagi ya? Motor dengan bensin juga Pak. Motor Ya, ada bensin bensin. bisa jalan. Kalau Oke, terima kasih. oh ya Pak. Oke. Sekarang ini barang menurut penggunaannya ini. Jadi, alat menurut penggunaannya ini ada dua juga, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Jadi di sini barang produksi itu adalah menciptakan barang. Sedangkan barang konsumsi itu adalah menghabiskan barang dan jasa. Oke, kita teruskan ini alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Jadi di sini ada barang mentah, ada barang setengah jadi, dan ada barang jadi. Oke, di antara gambar-gambar yang ketiga itu di atas, siapa yang bisa menambahkan lagi selain dari ketiga gambar di atas? Ayo, silakan nak. Anak saya Waskito ini, silakan nak. Halo Waskito. Halo, mana Waskito? Waskito lagi sholat, Pak. Oh, lagi sholat. Oke, silakan. Tiur. Halo, Tiur. Oke, jadi itu tugas kalian nanti di rumah ya. Silakan ditambahkan nanti. Itu gambarnya atau memberikan contoh-contoh dari barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Oke.
Jadi sebelum dulu kita akan masuk pada kesimpulan, ada nggak kira-kira yang peserta didik kami kurang paham, kurang jelas mengenai materi kelangkaan dan kebutuhan? Silakan. Kalau tidak, maka saya akan menyuruh salah satu di antara kalian yang akan menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir ini. Kan ini Son, anak saya yang ganteng ini, aktif ini. Son, silakan nak. Ya, Bapak. Iya nak, bagaimana dengan materi kita hari ini? Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari kelangkaan itu adalah di mana makin banyaknya kebutuhan manusia, semakin banyak pula semakin akan terjadinya sebuah kelangkaan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini itu adalah mengenai kelangkaan dan kita itu harus hidup hemat sehingga nanti sumber daya alam tidak akan langka. Begitu juga dengan kebutuhan manusia. Tadi ada 4 macam. Silakan diingat. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka Bapak akan kasih tugas kerjakan secara individual. Ini tugasnya ada linknya, ini dikerjakan nanti di Google Form ini. Ada linknya. Silakan dikerjakan nanti dan di depan nanti di share di WA Bapak ya. Sudah paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Paham, Pak. Ya, semoga materi kita dan pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan kalian bisa ingat dan bisa hafal sehingga nanti kalau ujian maka kalian tidak kewalahan. Oke, Pak. Sebelum kita akan tutup, tadi sudah dibuka dengan doa dan sekarang kita akan tutup juga dengan doa. Oke, ini yang menutup kita dalam doa ini, silakan anak saya yang ganteng ini. Ya, anak saya yang ganteng sih. Joseph, silakan untuk kita dalam doa. Baiklah, teman-teman. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Dan silakan ingat tugasnya tadi, silakan dikerjakan. Dan jangan kemana-mana, ini adalah wabah corona. Boleh kemana-mana, tapi harus pakai masker. Terima kasih. Halo, Guru. Iya. Ya. Oke, Pak Peter. Pak Peter memang kalau berbicara seperti itu ya? Nggak capek, Pak Peter?